Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan tugas video dari mata kuliah Kultur Jaringan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nila Hayati SPMSI dengan judul Kultur in vitro ubi kayu manihot esculenta dengan berbagai konsentrasi benzil adenin dan asam indol asetat. Hai semuanya, kali ini kami akan membahas hasil penelitian yang berjudul Kultur in vitro ubi kayu dengan berbagai konsentrasi benzil adenin dan asam indol asetat. Penelitian ini dilakukan oleh Ardian dari Universitas Lampung. Tujuannya untuk mencari tahu bagaimana konsentrasi zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan tunas ubi kayu secara kultur in vitro. Singkong atau ubi kayu adalah tanaman penting di Lampung, bahkan menjadi salah satu komoditas andalan. Tapi jumlah lahan atau penanaman tidak sebanding dengan kebutuhan bibit, apalagi bibit unggul dari hasil pemulihan sulit diperbanyak secara cepat. Karena itu dibutuhkan teknik perbanyakan yang efisien. Salah satunya adalah kultur in vitro. Masalah utama dalam penyebaran varietas unggul ubi kayu adalah jumlah bibit yang terlalu terbatas. Dalam suatu tanaman hanya didapatkan 10-16 stek, padahal 1 hektar butuh hingga 14.000 stek. Solusi yang tepat adalah perbanyakan vegetatif menggunakan teknik kultur jaringan. Dalam kultur in vitro, keberhasilan pertumbuhan tunas sangat tergantung pada zat pengatur tumbuh, terutama sitokinin seperti benzin, adenin atau BA. Dalam auksin seperti asam indol asetat atau AIA, penelitian ini ingin mengetahui kombinasi terbaik dari kedua zat tersebut untuk hasil tunas yang optimal. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan varietas ubi kayu kasetsar, eksplan berupa stek hijau 1 buku dari batang umur 1 bulan. Setelah disterilisasi, eksplan ditanam pada media murasige and scoop dan diperkaya sukrosa dan zat pengatur tumbuh. Desain percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lekap dengan faktor BA 0,2, 0,4, 0,8 mg per liter dan AIA 0 dan 1 mg per liter. Setiap kombinasi diulang 10 kali. Selama 4 minggu, diamati panjang tunas, jumlah daun segar, jumlah buku, dan panjang ruas. Hasil penelitian panjang tunas dan buku menunjukkan hasilnya perlakuan 0,4 mg per liter BA dengan 1 mg per liter AIA memberikan panjang tunas terbaik, yaitu 3,35 cm. Ini menunjukkan bahwa penambahan AIA bisa membantu mengurangi efek negatif kelebihan sitokinin dan merangsang pemanjangan tunas. Jumlah buku tunas tertinggi juga didapat pada 0,4 mg per liter BA, baik dengan maupun tanpa AIA. Artinya pada konsentrasi ini BA sangat efektif merangsang pembentukan tunas baru. Namun peningkatan BA hingga 0,8 mg per liter justru menurunkan hasil. Untuk jumlah daun segar, perlakuan 0,4 mg per liter BA tanpa AIA menunjukkan hasil yang terbaik, yaitu 6,8 lembar. Tapi secara umum, penambahan AIA tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap jumlah daun. Sedangkan panjang ruas tertinggi dicapai oleh perlakuan 0,2 mg per liter BA dengan 1 mg per liter AIA, yaitu 4,22 mm. Ini menunjukkan bahwa AIA membantu pemanjangan ruas, tapi efek BA yang terlalu tinggi bisa memperpendek ruas tunas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kombinasi terbaik untuk pertumbuhan dan perbanyakan tunas mikro ubi kayu secara in vitro adalah 0,4 mg per liter benzil adenin dan 1 mg per liter asam indol asetat. Kombinasi ini menghasilkan tunas yang paling panjang, jumlah buku dan daun yang optimal. Penelitian ini sangat penting untuk mengembangkan bibit unggul dari ubi kayu dalam skala yang besar. Dengan kultur in vitro yang efisien, petani bisa mendapatkan bibit lebih cepat dan lebih merata. Cukup sekian penampilan tugas video dari kelompok kami.